Yo, siapa yang mau nih? Siapa yang mau? Ayo. Siapa yang mau? Harus sabar. Wah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Pejuang Langit, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menebar kebahagiaan dan saling menyayangi ini yang membuat Pejuang Langit asal Sukabumi, Jawa Barat selalu bagi hadiah setiap hari ke anak-anak. Masya Allah. Keguguran kedua ya? Betul. Meninggal sehari sebelum melahirkan. Betul. Jadwal dokter itu 1 hari sebelum sesar ya. 1 hari sebelum sesar, kadar Allah masih punya rencana yang terbaik. Ya, Pejuang Langit, di balik sayang dan cintanya kepada anak-anak, ternyata Gunawan dan istri punya pengalaman pernah dapat ujian berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang istri pernah keguguran sampai 2 kali. Sini, Kang. Gini, Mas. Gini. Saya penasaran nih, Kang. Ini kan udah jadi kebiasaan sehari-harinya Kang. Insya Allah setiap hari. Buat bagi-bagian ini. Betul. Yang saya pengen tahu, kenapa kok ke anak-anak doang? Ya, anak-anak mungkin dari isinya tidak seberapa, tapi ketika mereka diberi hadiah, apalagi menarik tampilannya, Masya Allah mereka antusiasnya maksimal, Masya Allah. Kita ketika rasa bahagia mereka diluapkan, kita lihat rasa bahagia itu menular ke kita. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Siapa yang belum dapat tadi? Ada dapat semua? Siapa yang belum dapat? Ada 2 nih, Ayo, sini. Sini ada kecil sini. Sini. Yang duduk sini. Yuk. Sini sayang. Nah, Kang, ini ada yang menarik nih, Pejuang Kenapa? Langit. Di sini tulisannya bolu. Tetapi betul. kan isinya snack-snack. Bolu Muhtaram ini salah satu produk usaha saya waktu saya kerja di Arab Saudi. Dan saya mempercayakan ke salah satu orang yang saya percaya, tapi tidak berjalan mulus seperti bagaimana mestinya. Dan masih tersisa ribuan box ini. Ribuan. Ya Allah. Sempat kita terpikir bagaimana memanfaatkan box yang sudah tidak terpakai ini. Maka jadi itu saya punya inspirasi bagaimana kalau box ini kita habiskan. Dan insya Allah meskipun nanti box ini sudah habis, ketika Allah kasih panjang usia, mudah rezeki, kita tetap akan berbagi. Allahu Akbar, tahun 2023, Gunawan kena musibah besar. Usahanya bangkrut ratusan juta. Karena dihianati sahabat sendiri. Hancur? Iya. Tapi dia nggak berhenti. Ribuan kotak kue yang udah terlanjur dipesan bukan dibuang, malah dijadiin kotak kado buat anak-anak. Masya Allah. Hati siapa yang nggak tersentuh coba? Tahu nggak sih? Dulu Gunawan kerja di perusahaan plastik besar banget di Arab Saudi. Jabatannya mentereng. Penghasilan? Wah, nggak usah ditanya lagi deh. Tapi semua itu ditinggal. Tahun ini dia pulang ke Indonesia. Bukan buat cari cuan, tapi buat berbagi. Setiap hari. Pakai uang pribadi, gak mengharapkan balik modal. Ini adik-adik kita yang biasa bermain dengan alam. Wah. Jadi mereka generasi-generasi tangguh, kita kasih semangat lagi. Semangat ya main dalam ya. Tapi menarik nih, Kang. Gimana? Sebelum kita bagi-bagi, Betul. kayaknya kalau saya tanya sedikit pertanyaan yang gampang-gampang, bisa jawab nih insya Yang Allah. bisa jawab dikasih 2. Ada berapa jumlah nabi dan rasul dalam agama Islam? Betul. Dapat Masya 2. Allah, Ini dapat 2. Alhamdulillah. Ya Kang, silakan kalau ada pertanyaan Kang. Siapa Sama-sama. nabi terakhir? Siapa? Betul, dapat 2. Dapat 2. Oke. Siapa nama ibunda Rasulullah? Betul. Wah, betul. Ini, kasih layangan 1. Layangan, kita buka dulu. Wah, pintar. Akang ini sekarang kerjanya bantu-bantuin orang, berbagi. Iya, salah. Dulu kan udah ada pekerjaan tuh di Arab Saudi. Betul. Kenapa pekerjaan itu ditinggalkan? Apakah nggak menguntungkan, nggak bawa berkah atau bagaimana? Kalau secara materi, Masya Allah ya, kita di sana sudah bekerja sekitar 13 tahun di Masya perusahaan Allah. yang lama dan ada sampingan juga. Tetapi merasa hampa karena jauh dari keluarga dan merasa kebermanfaatnya kurang. Karena kalau kerja kan berangkat pulang, jadi tidak merasa kebermanfaat untuk orang lain itu nggak ada gitu peluangnya. Pejuang Langit, hujan berat mulai datang satu-satu. Dalam hitungan bulan, ibu dan ayah Gunawan meninggal dunia pas COVID melanda. Sedihnya, dia nggak bisa pulang. Bahkan buat mengantar ke peristirahatan terakhir.
Belum selesai berduka, 2 kali berturut-turut istri keguguran. Hati makin remuk. Lalu usaha kue di Indonesia bangkrut ratusan juta. Rasanya kayak dihantam badai terus-menerus. Tapi di balik semua itu, Gunawan mulai sadar. Ini bukan hukuman, ini panggilan lembut dari Allah. Waktunya pulang. Waktunya kembali ke istri sebelum semuanya terlambat. Nah, Pejuang Langit, jadi ini kita lagi siap-siap nih. Barang-barangnya akan dibagikan lagi nih sama Kang Gun dan istri. Nah, bisa dilihat nih di belakang saya, ini adalah peninggalan dari usaha yang sebelumnya ya Kang ya? Betul. Oven Bakery nih ya? Open bakery, betul. Keguguran kedua ya? Betul. Meninggal sehari sebelum melahirkan? Betul. Jadwal dokter itu 1 hari sebelum sesar ya. 1 hari sebelum sesar, kadar Allah, Allah masih punya rencana yang terbaik. Teh Hana, tadi udah ngalamin keguguran 2 kali. Tapi apakah itu menjadi suatu ujian yang tersulit yang pernah Teh Hana rasakan? Iya, salah satunya juga pasti ya seperti itu karena itu kondisinya kan sudah 9 bulan gitu loh. Pikirannya besok tuh bakal benar-benar lahir bertemu gitu. Iya. Ketika yang di sebelah ruangan itu kan satu ruangan berdua ya. Nah, yang ketika yang di ruangan itu ya bayinya didatangkan gitu ketika saya nggak ada gitu sama sekali gitu aja sih. Suami nggak ada gitu kan, bayi juga nggak ada ngeliat yang di samping ya gitu kan ya utuh gitu dengan keluarga, tapi ya kesini-sini berhusnuzon aja terus ke Allah ya alhamdulillah. Anak yang meninggal sebelum usia dewasa atau balita itu kelak mendapat syafaat asal orang tuanya bertakwa kepada Allah. Itu yang menjadi dasar kita kuat menghadapi cobaan itu. Ujian yang sangat berat ya Pejuang Langit, tapi gak ada yang sia-sia. Saya jadi ingat janji Allah bagi orang yang kehilangan anaknya yang masih kecil. Tidaklah 2 anak muslim meninggal dunia, lalu keduanya tidak masuk surga. Maka Allah akan berkata kepada mereka, "Masuklah kalian ke dalam surga." Mereka menjawab, "Tidak masuk, hingga orang tua kami masuk." Maka Allah berfirman, "Masuklah kalian ke dalam surga bersama orang tua kalian." Ini yang bikin Gunawan dan Ana melapangkan takdirnya, mengikhlaskan yang mereka harapkan. Bukan malah marah atas takdir kehilangan anak. Sebaliknya, mereka memulai berbagi memberi hadiah keceriaan kepada anak-anak sebagai obat penenang hatinya. Allahu Akbar. Ini kan sekarang udah dekat nih. Apalagi kan udah ditinggal bareng lagi nih. Ada keinginan nggak buat nambah anak lagi nih? Alhamdulillah. Sedang mengisi alhamdulillah. Masya Allah beneran. Allahu Akbar. Saya doain semoga sehat terus Teh Ana sampai nanti hari persalinan. Setelah ninggalin pekerjaan dan balik ke Sukabumi, berkah terus ngalir. Usaha gamis dan travel umroh bareng kerabatnya ternyata jadi pintu rezeki yang luar biasa. Gak cuma untuk diri sendiri, Gunawan bahkan menyedekahkan keuntungan dari salah satu usahanya buat bangun masjid dan sumur. Masya Allah, begini ya kalau hidupnya dibalikin buat Allah, Allah balas berkali-kali lipat. Mang Didin, punten. Sudah, Mang. Oh, ya Pak, permisi ya Pak. Mang Adi, punten. Ustaz, Assalamualaikum. Masya Allah, sehat, Masya Allah. Nah, ini musolanya Kang Ya, Mas Abdul, ini musola yang kita ceritakan, yang sedang dibangun, insya Allah. Wah, luar biasa. Dan itu sumurnya sebelah kiri. Oke. Ya, meskipun sederhana, tapi seperti yang sering diamanahkan oleh guru kita, ketika kita ada peluang di depan mata kita, jangan menunggu esok hari. Saat ini saya baru bisa membangun dengan berbahan kayu dan anyaman bambu. Semoga ke depan bisa dibangun yang lebih layak. Pejuang Langit, rezeki dari usaha yang sekarang, ditambah tabungan masa lalunya, gak disimpan buat diri sendiri loh. Gunawan gunakan buat bantu warga Sukabumi yang kesulitan air bersih. Masya Allah, sampai hari ini udah ada puluhan sumur yang berhasil dibangun lewat tangannya. Ternyata pilihan Gunawan sedekah sumur bukan asal sedekah loh Pejuang Langit. Karena kata guru saya, ini sedekah yang paling disukai Nabi SAW. Ketika seorang sahabat tanya ke Nabi SAW, sedekah apa yang paling kau sukai? Jawab beliau SAW, sedekah air. Kenapa sih Kang Gun itu kepikiran buat bangun sumur? Sumur itu kan ketika satu kali pengerjaan, pahalanya insya Allah mengalir selama airnya digunakan untuk kebaikan, untuk wudhu, untuk bersuci dan lain sebagainya.
kita bantu-bantu nih. Bantu-bantu. Saya izin, Izin Kang Gun, ya? boleh. supaya ikutan dapat pahala Amin, juga amin, nih, Pak amin. Ustadz. Ada jejak-jejak kebaikan. Iya, insya Allah. Boleh disusun. Pejuang Langit, satu hal yang paling Ana dan anaknya syukuri sekarang, Keisha, anak pertamanya bisa tumbuh bareng sang ayah tiap hari. Yang dulu cuma bisa video call, sekarang tiap sholat diimamin langsung. Bahkan Gunawan sendiri yang ngajarin Keisha ngaji. Masya Allah, Keisha sekarang udah hafal juz 30 dan insya Allah jadi calon hafizah. Berkah kebersamaan yang dulu hilang, sekarang Allah pulihkan. Lebih indah dari yang dibayangin.